kepada Engkau Allah ya Tuhan. Terima kasih, dan sebelumnya kami akan dengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk kami mendengar dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan telinga seorang murid di dalam nama Yesus. Firman yang menasihati kami, firman yang meneguhkan kami, firman yang menghiburkan kami dengar pagi ini dan kami mau sambut dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman menjadi rema bagi hidup kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Monggo. Shalom, selamat pagi. Sehat senantiasa di dalam Tuhan karena pemeliharaannya yang sempurna bagi setiap umat Tuhan. Saudaraku, pada pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita akan mendengar firman Tuhan dengan topik kepastian di dalam Injil. Pada dasarnya bahwa semua orang itu berusaha untuk mencari kepastian terhadap apapun yang dilakukan. Itu karena Tuhan sudah memberikan kita satu akal budi. Nah, bagaimana orang mau berusaha berbisnis kalau tidak ada kepastian? Dalam kita membeli sesuatu pun, tentu kita setuju dengan harganya dan kita membeli manakala ada satu kepastian mengenai kualitas barang tersebut. Nah, kepastian itu merupakan satu pengikat semua niat. Niat itu menyangkut kekuatan batin kita maupun usaha yang kita lakukan sepanjang waktu. Semakin kepastiannya kuat, maka mendorong seseorang untuk semakin memberikan dirinya lebih lagi. Nah, kepastian itu bisa semakin kokoh bila dinyatakan dalam suatu perjanjian yang terikat dalam aspek formal, atau biasanya meterai lah. Nah, apa yang disaksikan tentang Injil mengenai kepastian itu? Kita akan melihat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, jadi dari firman itu jelas di dalam Injil, seperti ayat 5 dikatakan, memang disampaikan dengan kata-kata. Injil kita dapati dari uraian yang tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi di dalamnya, firman Tuhan katakan, terkandung kekuatan oleh Roh Kudus. Ini yang disebut dengan meterai. Jadi kalau
perkataan itu hanya sesuatu yang tertulis saja, barangkali kita tidak bisa menyaksikan bahwa firman itu hidup. Tetapi di sini katakan terkandung kekuatan oleh Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Injil yang dari kata-kata kita menangkapnya, kemudian itu bisa memberikan kesaksian batin untuk membuat kita senantiasa berjalan bersama Injil itu. Mengandung satu kepastian yang kokoh. Itu yang Paulus katakan sebagai rahasia Injil. Nah, pengertian akan kebenaran Injil tersebut, apa yang terkandung di dalam Injil tersebut, di 1 Tesalonika 5 berhasil membuat satu kondisi yang benar-benar mengubahkan umat Tuhan. Ya. Yang pertama, kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Orang yang mengenal Injil melalui kebenaran itu, orang mulai berani menginvestasikan segenap hidupnya karena Injil itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka membuahkan satu kehidupan dan komitmen yang luar biasa terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi katakan, dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, oleh Injil itu, jemaat menjadi teladan kehidupan orang percaya, the first class of life. Kehidupan yang nomor satu, menjadi teladan bagi banyak orang. Kemudian yang berikutnya, karena pekerjaan Injil itu, di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Yang luar biasa dikatakan, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang itu. Jadi Paulus selaku pemberita Injil itu sangat luar biasa terbantu oleh karena kesaksian kehidupan jemaat Tuhan yang tersiar di mana-mana. Sehingga dia hanya meneguhkan apa yang kesaksian yang sudah tersiar itu. Itu luar biasa. Kemudian seseorang berani berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Nah, ketika pemahaman, pengertian, keyakinan akan Injil itu seperti yang diungkapkan dalam ayat 5, kita yakin dan percaya pasti ada transformasi kehidupan yang terjadi. Nah, makanya Paulus di dalam banyak firman, saya hanya mengutip 2 hal, apa yang diperlukan Paulus, atau kalau zaman ini, apa yang kita perlukan tentang Injil itu, agar pengertian Injil, kebenaran Injil, sampai akhirnya mentransformasikan satu wilayah, satu kota, satu negara. Di 2 Tesalonika ayat 1, 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Jadi kita berdoa bagi negeri dan bangsa ini, kalau saya renungkan, banyak topik doa yang ada di pikiran kita. Ada yang meminta doa diberkati, ada yang meminta infrastrukturnya diberkati, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari apa yang diungkapkan Paulus, dia hanya meminta agar firman Tuhan beroleh kemajuan. Ada pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, membukakan rahasia Injil itu kepada banyak orang, sehingga Injil yang tersampaikan menghasilkan satu buah kehidupan yang sepadan dengan kebenaran. Itu yang menjadi doa Paulus, doa kita bersama bagi negeri dan bangsa. Di Efesus 6:19, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia. Jadi Paulus meminta dukungan jemaat Tuhan untuk berdoa
meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan keberanian kepada para pemberita Injil. Dari perkataannya akan melahirkan kuasa Allah yang sesungguhnya, yang mengubahkan itu. Jadi kalau kita renungkan, Bapak Ibu, seberapapun satu bangsa, satu kota diberkati dengan berkat materi yang luar biasa, belum tentu itu menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa jadi materi yang dilimpahkan justru menggeser kehidupan seseorang menuju satu kehidupan yang tidak berkenan. Tapi dengan doa kita meminta Tuhan, mari Tuhan, agar Injil-Mu terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Engkau menggunakan setiap jemaat Tuhan dibangun kokoh hidupnya oleh Injil, sehingga dari kesaksian kehidupan mereka, Injil terberitakan. Kepada setiap orang percaya diberikan satu perkataan kebenaran yang terus mengatakan tentang Injil, sampai akhirnya negeri kami, umat Tuhan, dikokohkan dengan panggilan berita Injil itu. Nah, biarkan apa yang dirindukan oleh Paulus itu benar-benar kita jawab melalui doa-doa kita. Doa kita semakin fokus, hanya merindukan bahwa satu jawabannya, negeri ini ditaburkan oleh firman Tuhan, negeri ini dibukakan pengertiannya tentang firman Tuhan. Setiap pemberita Injil diberikan keberanian yang luar biasa untuk terus berkata tentang kebenaran, sampai Injil menjadi satu kehidupan yang nyata bagi negeri dan bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,